sebelum saya masuk Islam memang saya juga agak benci sama Islam. Karena pas nonton film teroris itu kan orang berjenggot, pakai jubah gitu kan. Jadi ya pikiran kita itu ya ke agama Islam itu agama teroris. Sampai saya pernah juga ya teman-teman saya yang Islam, saya jahilin. Pas acara kegiatan di sekolah, ya saya jahil, saya lihat makanan mereka kan, mereka masak sendiri. Pas guru yang Islam nggak ada orang sama sekali. Saya pernah taruh daging babi ke campuran mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah salah satu produk Ngaji Cerdas, yaitu adalah Walid Parfum, Masya Allah. Dan ini aromanya aroma Madinah. Jadi parfum ini Masya Allah bisa tahan lama di kulit selama 8 jam. Kalau di baju itu selama 2 jam. 2 hari. Ya 2 hari. Nah, jadi kalau misalnya sahabat dan ini keuntungannya diperuntukkan untuk wakaf pendidikan. Jadi 100% keuntungannya untuk wakaf pendidikan. Jadi bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin mendukung dakwah Ngaji Cerdas, bisa di order parfum ini yang insya Allah menjadi amal jariah buat sahabat semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Pada kesempatan yang Allah ridhoi saat ini, saya lagi-lagi mengunjungi seorang mu'alaf, Masya Allah. Walaupun memang sekarang sudah bukan dibilang mu'alaf lagi karena sudah 5 tahun, Masya Allah. Dan beliau ini asalnya dari Nusa Tenggara Timur, Masya Allah. Beliau adalah Akhi Salman, Masya Allah. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Izin untuk sharing kisah antum di Ngaji Cerdasnya, Akhi. Semoga bisa bermanfaat untuk umat, insya Allah. Dan tentunya umat cerdas dengan kisah antum ini. Baik. Nah, sebelum ke Akhi Salman, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share ke sahabat yang lain semuanya, insya Allah. Semoga mendapatkan kebaikan dari share itu tadi, insya Allah. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas, Masya Allah. Baik, langsung ke Akhi Salman, Masya Allah. Akhi, senang banget nih saya jumpa nih, Masya Allah ya. Afwan mengganggu waktu antum untuk kita wawancara. Ya, nggak apa-apa. Masya Allah ya. Udah dengar antum baru kali ini diwawancara gitu. Iya. Masya Allah, udah semenjak pertama kali mu'alaf gitu. Iya, nggak ada yang. Nggak ada ya? Iya. Kenapa alasannya? Ya, karena saya lebih ke kampus, jadi jarang diwawancara gitu. Oke, Masya Allah. Tadi kan sudah saya mention nih, antum asal dari Nusa Tenggara Timur. Iya. Kalau sama Akhi Abdurrahman atau Mustaqim dekat atau gimana sih? Kalau dari sama Abdurrahman satu kabupaten tapi beda kecamatan sama desa. Sama Mustaqim juga dekat ya? Agak jauh. Dia ya? kan dekatnya ke ibu kota. Sedangkan saya kan kabupaten. Lurus lagi ke arah Tambua. Oke. Ini kan Salman nama asli atau ada perubahan antum sebelumnya? Oh, kalau nama asli Mardones Boimau. Ada Mardones. Oh iya. Kalau Boimaunya itu Marga. Asal Nusa Tenggara. Antum dari berapa bersaudara dari keluarga? 5 saudara. Kalau 5 saudara, yang udah 2 yang udah masuk Islam sama kakak. Oh, Masya Allah. Duluan beliau apa duluan antum? Duluan kakak, karena kakak dia tinggal sama paman masih kecil, sekitar 5 tahun. Jadi dia udah di Jakarta. Jadi kalau saya jalan sama kakak sendiri aja orang bilang bukan kakak kandung saya, karena dia udah putih lah.
Udah logatnya juga logat Jakarta banget. Masya Allah. Berarti dari dua tadi dia duluan yang mualaf kakak Iya. antum ya. Berarti di rumah ada 7 orang, sama bapak sama ibu. Kalau ibu udah meninggal, Innalillahi wa inna ilaihi. tinggal ayah sama nenek sama adik 3 orang, 5. Masih sekarang masih di NTT. Iya masih di NTT. Insya Allah. Oke, Aki, Afan, antum kan tadi mualaf ya? Iya. Setelah 5 tahun yang lalu, mohon maaf, mungkin agama antum sebelumnya apa? Kristen Protestan. Biasanya. Bisa dibilang antum tuh ngikutin kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat antum beragama Kristen nggak pada saat itu? Ya paling hari Minggu baru gereja gitu. Terus kadang juga gereja juga ya jarang-jarang lah. Kita nikung di tahun baru rajin gereja gitu. Acara gereja baru datang. Artinya mungkin nggak terlalu bagaimana ya? Iya. Jadi bisa dibilang ya biasa aja gitu ya. Dan kita juga apa ya kayak lucu gitu. Kita anggap udah diselamatin sama Yesus kan, jadi kita makin ini nggak mau ibadah aja malas-malasan gitu. Makanya disitulah di Kristen kesalahan kita di situ karena salah persepsi sih kalau menurut saya. Tapi ya kedepannya itu yang buat kayak persepsinya itu udah salah, kayak menutuhankan manusia gitu. Makanya di situ kalau berbicara ketuhanan itu salah di situ. Nabi Isa aja dia sendiri bilang dia bukan Tuhan, tapi kan masih aja yang bilang dia itu Tuhan. Kesalahan kita manusia di situ. Kesalahan mempersepsi. Aduh, ya Allah. Ya salah persepsi ini seperti itu ya. Taib. Nah, maka yang paling benar adalah Islam. Nah, Akhi, perjalanan antum nih dari antum sebelum syahadat gitu sampai ke akhir antum syahadat. Bagaimana antum punya mungkin pemikiran-pemikiran apa tentang Islam sebelum antum syahadat gitu? Adakah mungkin keraguan sebelumnya seperti itu? Silakan, Akhi. Kalau sebelum saya masuk Islam memang saya juga agak benci sama Islam. Karena pas nonton film teroris itu kan orang berjenggot, pakai jubah gitu kan. Jadi ya pikiran kita itu ya ke agama Islam itu agama teroris. Sampai saya pernah juga ya teman-teman saya yang Islam, saya jahilin. Pas acara kegiatan di sekolah, ya saya jahil, saya lihat makanan mereka kan mereka masak sendiri. Pas guru yang Islam nggak ada orang sama sekali. Saya pernah taruh daging babi ke campuran mereka. Itu saya juga ya untung saya nggak ada yang tahu gitu. Cuma ya pas saya mau ngomong juga kayak langsung ada yang nahan gitu. Jadi saya nggak ngomong ke anak-anak. Jadi nggak ada yang kasih tahu. Pas saya masuk Islam baru sadar. Saya sampai telepon kayak ngomong sama teman-teman yang pernah saya sekelas sama mereka yang orang Islam. Saya bilang, pernah saya jahilin kalian, cuma ya saya nggak pernah ngomong. Baru saya mau minta maaf sekarang. Dia bilang ya udah, yang dia bilang sendiri ya udah lama kok, ngapain mikirin lagi, kita udah maafin. Kita juga nggak tahu kok, kita nggak berdosa, lu juga nggak berdosa, kata teman-teman gitu. Pas saya juga awalnya nggak mau sekolah, nggak mau masuk Islam. Tamat SMA itu guru saya, kepala sekolah saya itu masih keluarga, ngajak kelas, suruh sekolah pendeta. Sampai saya sekolah pendeta, akhirnya saya mimpi itu suruh ke Baitul Allah kalau di Kristen. Cuma kan saya sampai Baitul Allah disuruh sebut 2 kalimat. Di situ yang buat saya bingung, kok 2 kalimat gitu. Saya nanya ke pendeta ya jawabnya nggak usah percaya sama omongan kalau mimpi itu kan hanya obat tidur. Jadi saya tanya, kok ganjal terus di hati gitu, pengen tahu 2 kalimat itu apa gitu. Terus saya tanya ke ustadz gitu, dia bilang ya memang di agama Islam itu kalau mau masuk ke agama Islam, kalau dari agama lain ya sebut 2 kalimat syahadat. Saya nggak percaya sama dia juga kan. Akhirnya kakak saya juga balik, senanya ke kakak sendiri. Kakak sendiri, kakak sendiri ya dia bilang,
Ya, saya percaya kalau mungkin itu jalan buat lu mau ngikutin saya masuk Islam. Cuma saya nggak mau paksa kamu. Kamu udah yakin mau masuk Islam belum? Dia nanya ke saya, kalau yakin ya kita ke Jakarta aja, jangan di kampung kalau mau masuk Islam. Setahu kalau masuk Islam di kampung, kemungkinan ya gitu-gitu aja, nggak belajar, nggak tahu tentang Islam. Percuma masuk Islam kalau di kampung, kata kakak. Ya udah, berdua ke Jakarta. Ke Jakarta ya, dia kasih saya ke Ustadz Moko Ginta almarhum. Oh iya, Dia ketemuin saya, sama dia seminggu jalan. Ustadz Moko Ginta tes. Dia ngajak ke jalan ke masjid, gereja pas hari Minggu. Sampai gereja dia berhenti, suruh supirnya berhenti. Mau masuk gereja apa kagak? Sudah Ustadz, jalan aja. Saya juga malas gereja, saya bilang gitu. Sampai semingguan gitu, seminggu dia nanya, udah yakin mau masuk Islam? Dia bilang, agama Islam itu berat, nggak kayak yang kamu di Kristen, buat ini salah, buat itu salah, kata dia. Saya bilang, ya nggak apa-apa masuk Islam. Saya pengen tahu agama Islam itu benar nggak agama teroris apa bukan. Terus saya disahadat sama beliau di pas hari Jumat di Masjid Sudirman. Di situ akhirnya dia syahadat habis, dia suruh, awalnya itu dia kasih saya 2 pilihan, mau di Padang apa mau di Jakarta. Saya lebih milih Jakarta karena dari dulu itu saya dari masih SMP itu saya bilang, Jakarta itu apa sih, kayak gimana gitu, penasaran sama Jakarta juga. Akhirnya di Jakarta disuruh masuk ke Anaba, sekitar 2 tahun lah di Anaba. Akhirnya saya milih di luar lah. Milih di luar, ya saya kuliah di luar. Akhirnya dapat beasiswa juga sampai selesai. Dan alhamdulillah kita di kampus itu, saya sampai di kampus ya teman-teman awalnya berdua mustaqim doang, namanya kita dari kampung ya beda kalau bergaul sama orang-orang Jakarta lah. Nanggung gitu kalau mau dekat sama orang-orang Jakarta, nanggung banget, kayak takut salah gitu sama mereka, karena kita juga tahu lah kan orang-orang di sini bilang sama orang-orang timur itu keras, padahal nggak semua juga. Cuma ya awal-awal ya pemikiran gitulah ya, kita juga mau dekat sama teman-teman dari Jakarta juga ragu gitu. Nanti mereka mau nggak terima kita jadi teman. Akhirnya ya kedepannya juga mereka terima kita sebagai teman gitu. Padahal awalnya kita yang bingung gitu. Akhi Samal, Masya Allah ya. Artinya antum pada saat sebelum syahadat itu memang ada apa? Belum sepenuhnya yakin gitu ya. Masih ada keraguannya karena antum cuma pengen tahu bahwa Islam ini agama yang benar apa enggak gitu ya. Makanya ikut-ikutan gitu. Nah, di mana antum fase nggak ragu terhadap Islam? Maksudnya bagaimana kisahnya gitu? Pas dimasuk udah syahadat, ya menjalan ya sholat tiap hari, sholat, belajar ngaji, buat saya tenang, langsung kayak cinta sama Islam itu ya di situ. Kok tulisannya Arab semua gitu, bisa kita hafal gitu. Terus ya kembali ke ini, agama saya sebelumnya kan seminggu sekali beribadah gitu, sedangkan Islam itu tiap hari. Kenapa? Ya saya percaya, lebih yakin kalau dia itu yang pasti diterima sama Allah gitu. Sedangkan di Kristen itu ya sekali, nggak mungkin dosa-dosa kita dihapus gitu kalau ibadah cuma sekali doang gitu, seminggu sekali. Sedangkan Islam itu paksa untuk beribadah ke manusia juga, ke lillah, ke Tuhan juga harus kan, dan alam juga kita harus wajib untuk beribadah ke alam juga. Hablum minallah, hablum minannas gitu ya. Ya di situ buat saya yakin kalau agama Islam itu memang benar. Dan
Iya, saya sampai Islam baru tahu kalau ternyata di Alkitab itu ada juga yang pengganti Nabi Isa sendiri. Masya Allah. Ya pas saya pelajari ada bukunya Ustadz Moko Ginta, saya pernah baca. Masya Allah. Ya ternyata di Yesaya apa nggak, kalau nggak salah di Yesaya apa Kejadian Lama gitu kan, dia bilang kalau dia itu ada penggantinya, cuma kan di Alkitab Ahmad. Ya penggantinya ya kalau kita tanya ke, mungkin kebanyakan bilang penggantinya itu nanti hari kiamat. Ya kalau persepsi mereka lah. Tapi ya saya yakin kalau pengganti itu ya Nabi Muhammad, makanya langsung ya percaya. Dan saya walaupun baru masuk 5 bulan juga pernah dicela sama teman-teman sendiri, teman-teman SMA yang teman tongkrongan lah, tiap hari main lah, orang-orang Kristen. Sampai dia bilang ke saya, dia komen status saya, ya pas di pondok sini, waktu itu masih di pondok kan, foto bareng sama Ustadz pada semualah di Facebook, di komen sama teman saya ini. Dia bilang, saya itu masuk Islam jual agama Kristen. Saya bilang, saya komen kembali, saya bilang saya nggak jual Kristen, tapi saya lebih beli ya agama Islam, saya bilang gitu. Dia bilang, iyalah kamu itu orang miskin, kata dia, makanya jual untuk kehidupan kamu sehari-hari. Tapi ya saya bilang, memang saya miskin, tapi saya bukan jual, saya memang cari kebenaran, saya bilang, bukan jual Kristen. Ya saya nggak mau debat sama kamu gitu, saya bilang. Memang kalian mandang kami itu mau orang miskin mau apa, terserah kalian. Yang penting orang tua saya nggak marah kalau saya masuk Islam gitu. Saya bilang ke dia, ya teman-teman saya yang ada yang masuk juga, dia yang debatin segala macam, saya diamin aja, saya nggak mau ikut campur lagi, karena udah orang lain yang ikut campur kan, daripada makin rambat ke keluarga, ke orang tua pada kan saya udah masuk Islam 5 bulan itu, rencana ya pengen orang tua juga masuk Islam pas tahu kalau agama Islam itu tahu. Ya, benar. Cuma ya orang tua itu nggak mau, karena namanya orang tua lebih milih Kristen, belum paham lah kalau kebanyakan yang nggak paham tentang Kristen juga, orang tua lebih milih Kristen karena kebanyakan orang tua itu nontonnya, kebanyakan yang bilang agama Islam itu teroris. Oh iya, di sana memang seperti itu. Iya, kebanyakan karena mereka tahu itu orang teroris itu ya berjenggot, dan kebanyakan ya bilang Islam itu teroris. Cuma ya alhamdulillah sekarang itu udah mulai berkurang lah Pemahaman seperti itu. iya. Namanya udah zaman, udah ada yang tahu lah. Iya. Kebanyakan udah mulai, alhamdulillah kalau di kampung udah mulai Islam udah mulai masuk lah ya. Masya Allah. Termasuk ya satu desa itu udah Islam semua. Desa Antum? Bukan, belum. Ada satu desa yang Ya sebelahan sama desa saya. Masya Allah. Tabarakallah. Itu ya Muhammadiyah yang masuk sih kalau itu di situ Muhammadiyah. Karena yang Muhammadiyah yang megang adik dari ibu. Gitu. Dia yang megang Muhammadiyah situlah. Kemarin ya saya dapat beasiswa dari situ. Masya Allah. Masya Allah, keren ya. Cuma ya masih banyak ya keluarga, sampai ada keluarga yang ngomongin saya, bilang saya itu di Jakarta itu tidur di kolong jembatan segala macam, sampai ngomong ke orang tua lah, bahasanya nyampe orang tua nelpon lah. Ya sampai situ orang tua nelpon, kalau kamu masih tidur di jembatan, ngapain kamu bertahan di Jakarta? Pulang kampung, katanya. Saya jawab ke orang tua, ngapain pulang kampung? Kalau pulang kampung mau jadi apa di kampung? Saya bilang. Ya kalau orang bilang saya tidur di kolong jembatan, ya itu urusan mereka, itu masih keluarga sendiri lah. Cuma ya saya bodo amat sama dia lah, terserah dia, kalau dia mau ngomong apa ya saya bilang terserah. Yang penting saya nggak tidur di kolong jembatan, ngapain saya ambil pusing gitu. Artinya banyak yang nggak suka ya ketika antum masuk Islam ya. Nah, kalau pertama kali orang tua mendengar antum syahadat, responnya bagaimana? Ya kemungkinan kalau dari kakak kan mereka mau marah juga, nggak bisa karena kakak ada kakak kan
jadi mereka nggak bisa marah. Cuma ya kemungkinan mereka juga marah. Sampai ya setahun itu nggak mau kontak sama saya. Ya akhirnya ya mau gimana caranya biar dikontak sama kita, ya kita sebagai anak yang ngalah lah, harus telepon terus walaupun nggak angkat gitu kan. Akhirnya setahun kemudian diambil lah teleponnya. Sampai di situ ya orang tua bilang, ya kita baru sadar kayak lu juga udah dewasa, ya terserah kamu mau kemana, itu kamu udah dewasa kata. Yang penting jangan lupa kalau sukses, jangan lupa sama adik-adik sama orang tua katanya. Orang tua gitu. Akhirnya saya masuk kuliah baru bisa teleponan sama mereka. Masya Allah. Baru-baru ini berarti Iya. ya? Belum. Enggak, pas udah semester 1, awal semester 1. Karena mereka bisa dia kuliah gitu. Padahal udah tes di sini. Awalnya juga tes di Undana sih, tapi nggak lolos. Katanya, kok bisa kuliah di, ya namanya kebanggaan buat orang tua lah. Walaupun di kampus swasta, tapi di Jakarta. Ya mereka bangga lah. Anaknya bisa kuliah di, ya namanya kalau anak yang merantau kuliah di Jakarta, ya walaupun di swasta, tapi orang tuanya bangga kuliah di Jakarta, ibu kota gitu. Ya, kira-kira apa harapan antum untuk orang tua apa sih? Maksudnya ya adakah mungkin visi misi antum untuk apa mengislamkan keluarga gitu? Ya alhamdulillah ada. Dan rencana itu semua keluarga dari saya itu harus Islam. Kalau dari saya, ya kalau alhamdulillah dengar-dengar dari ayah, dia bilang kalau kamu udah selesai wisuda, yang penting kamu tempel foto wisuda kamu di rumah, itu saya udah senang. Dan kamu minta saya mau masuk Islam, saya masuk katanya. Cuma ya namanya masih berjuang untuk skripsi ya. Semester 9. Ya, semester 9 lah. Nah, ya itulah, kita mau gimana lagi, udah telat. Cuma ya kita berjuang aja. Mungkin jalan kita nggak bisa 4 tahun, ya kemungkinan kita 4,5 tahun itulah. Cuma ya kita harus berjuang juga lah. Jangan anggap remeh semua. Taib, akhi, masya Allah ya. Ya mungkin juga apa? Sekarang alhamdulillahnya sudah bisa nerima ya keluarga ya. Baik itu ayah ataupun yang lainnya ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ayah diberikan hidayah sebelum ayah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhi, dari saya mau bertanya mungkin agak dalam nih, akhi. Dari segi apa mungkin ketenangan yang antum rasakan ketika antum sudah memeluk agama Islam dan menjalankan perintah-perintahnya. Ini kan mungkin agak banyak ya perintahnya ya, dari haram halal gitu dalam Islam. Ini kan bukan suatu hal yang mudah gitu kan. Bagaimana antum menjalankan itu semua, dan kira-kira apa bedanya gitu ketika antum melakukan ibadah di agama sebelumnya gitu, maksudnya kayak gitu. Yang kalau di Islam kan kata orang juga banyak yang bilang ribet gitu. Nah, ini mungkin dari pandangan seorang antum nih, mu'alaf nih, bagaimana apa menghadapi situasi seperti itu? Kalau saya, ya agama Islam itu lebih teratur lah. Tentang ibadah juga teratur lah. Kenapa kalau saya bilang agama Islam itu lebih teratur ibadahnya? Ya benar, karena kalau pas sholat cowok nggak ada yang di belakang, di depan semua. Sedangkan kalau di Kristen itu ya di kursi kan, ada kursi itu berjajaran dari depan belakang, campuran. Jadi ada cewek, ada cowok di samping-sampingan. Bahkan bisa saling lirik ini. Sampai, dan kalau di Islam itu ya buat saya tambah yakin menghadap Tuhan aja harus bersih dulu. Sedangkan kalau Kristen ya walaupun baru dari toilet ya udah masuk ibadah gitu. Ya salah satu toleransi untuk Tuhan aja nggak ada gitu. Masya Allah. Makanya ya saya lebih yakin kalau Islam itu memang benar agamanya. Walaupun katanya ribet lah segala macam. Ya ribet. Ya kalau memang bicara ribet ya ribet. Sedangkan kita kalau berbicara tentang kepemimpinan aja lah gitu, kayak ke orang pemerintah aja, susah kan masuk ke dalam, harus lapor ke ini, lapor ke ini. Ya, itu juga ribet ya. Ya ribet. Itu sama manusia aja gitu. Sedangkan Tuhan masa maunya
instan Kayak gitu. aja gitu. Iya. Iya. Itulah kalau bilang ribet ya, saya bilang itu persepsi orang lah kalau bilang ribet segala macam. Tapi ya kembali ke kita gitu, mau ribet seribet apapun ya kita harus jalanin gitu. Ya salah satu bilang harus nggak boleh pacaran ya harus. Ya namanya setan di mana-mana ya, namanya kalau pacaran berduaan-duaan di taman segala macam ya ujung-ujung ke hal yang nggak bagus. Makanya ya Islam itu larang kalau pacaran itu haram kan. Bagus juga kan, di situ bisa menjauhi anak-anak. Ya kebanyakan anak-anak zaman sekarang udah, ya kebanyakan lah udah ada yang kuliah belum nikah udah gunting segala macam gitu. Kasihan orang tuanya. Ya Allah. Apalagi orang tuanya susah payah untuk hidupin dia dari kecil, tapi anaknya kebanyakan yang udah nggak sesuai kategori di Indonesia lah, kan negara hukum katanya lah. Cuma ya malu juga kalau menurut saya sih, kalau saya kayak gitu malu, karena orang tua, keluarga juga malu, bukan kita sendiri yang malu, tapi kembali ke keluarga gitu. Kalau udah kejadian itu, makanya kalau Islam bilang pacaran itu haram ya, saya sepakat. Ya. Dari fitrah manusia aja nggak usah pakai agama ibaratnya. Itu udah nggak masuk logika gitu. Kalau pacaran. Ya. Masya Allah ya, ini analoginya sangat luar biasa nih, Masya Allah nih. Ya kalau kita mau masuk ke pemerintahan ataupun ketemu orang besar aja kita harus ribet ya, isi data segala macam. Itu kita lakuin itu gitu loh. Masa ibadah doa gitu masih bilang ribet gitu. Iya, aneh aja kalau aneh aja gitu ya. Dan ini mungkin pencerahan juga untuk sahabat kita atau saudara kita yang belum memeluk Islam akhirnya. Supaya mereka itu nggak salah persepsi terhadap Islam gitu. Ya Islam itu ribet karena ada ganjarannya kan gitu ya. Di setiap keribetannya itu ya dibayar gitu maksudnya. Dibayar oleh pahala yang itu. Masya Allah ya. Nah, akhi, mungkin juga antum bisa nggak menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang belum memeluk Islam nih. Mereka ini mungkin terhalang selain dari frame teroris, akhi. Iya. Itu juga mereka terhalang dari mungkin ya ini pandangan saya. Mereka juga nggak melihat gitu, maksudnya siapa sih Tuhannya Islam kayak gitu. Bahkan ada beberapa dari mereka yang belum memeluk Islam, mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan kayak gitu. Karena mereka nggak ngeliat secara ini gitu. Nah, mungkin dari pengalaman antum nih, bisa nggak antum menjelaskan kepada teman-teman kita yang belum memeluk Islam gitu, bahwa Tuhan Islam tuh benar-benar ada loh gitu. Oh iya, kalau saya ya, kalau orang bertanya kalau emang Tuhan Islam itu ada, saya bilang ada. Dan ada, tapi kan kita nggak bisa lihat. Kalau bicara tentang logika, ya ada. Coba kalau saya nanya ke orang teman-teman yang bilang Tuhan itu, kalau Tuhan Islam itu nggak kelihatan gitu. Ya, saya nanya kembali. Coba kalian lihat angin nggak gitu, tapi kalian rasain nggak? Ya seperti itu, seperti Tuhan ada. Kita rasain kalau Tuhan Islam itu ada, kita rasain selama ini. Situ. Kalau ngomong sama orang gitu ya pakai logika aja kalau itu. Iya. Ya, artinya nggak perlu kita ngelihat juga gitu, gitu ya. Lihat juga. Tapi kan kita rasain. Kita ada bahwa mungkin Allah juga nurin peraturannya demi kita kan gitu ya. Ya, seperti kita tahu Islam itu nggak hanya mengatur segi ibadah saja gitu ya. Itu kehidupan pun diatur gitu. Diatur. Ya kan ibaratnya siapa yang paling tahu tentang manusia itulah Tuhan kan gitu. Masya Allah ya, mungkin itu bisa menjadi asbab hidayah buat yang pemirsa, sahabat yang cerdas yang belum memeluk agama Islam nih. Akan banyak ya. Nah, akhi, antum sudah semester 9 ya? Masya Allah nih. Udah akhir-akhir ini menekankan visi misi antum ke depan ya, akhi. Ya, visi misi ke depan itu ya selesai kuliah, cari kerja, orang tua harus masuk Islam, terus adik-adik harus dikuliahin. Adik-adik antum mau ajak semua? Iya, 3 orang harus kuliah. Ya, artinya emang antum ada niat untuk dakwah ya? Iya. Oke. Tapi Pak Ki, kalau seandainya misalnya papa nonton nih, nah, ini antum kira-kira mau ngomong apa kira-kira? Ya kan kita kan umur, mohon maaf ya, umur gak ada yang tahu ya kan ya.
siapa tahu Allah panggil kan, kita nggak Iya. tahu kayak gitu ya. Nah mungkin dari seorang anak kepada papa mau pesan apa gitu? Pesan saya buat ayah ya, jangan mikir kalau agama Islam itu agama yang nggak benar. Ya saya udah rasain agama Islam itu memang banyak aturan segala macam. Tapi saya pesan ke ayah, kalau mau ikut saya Ikut ya Islam. Islam lah, ya syahadat lah gitu. Jangan nunggu saya harus wisuda gitu. Bisa kalau ayah milihnya harus saya wisuda baru masuk Islam, ya itu tanggung jawab saya harus wisuda secepatnya gitu. Ya, harapan besar antum untuk dapat hidayah ayah antum ya. Baik Aki. Nah, tentang ini Aki, Islam yang kafah seperti visi misinya Ustadz Nababan. Saya sempat baca di visi misi beliau gitu ya, membangun pesantren ini menjadikan santri-santri ini menjadi seorang muslim yang kafah. Nah, pandangan antum tentang Islam kafah nih Aki. Karena banyak orang di luar sana belum paham gitu, masih mengambil peraturan yang satu, membuang yang satu kayak gitu. Ya dia masih tetap sholat, tapi dia masih melakukan sebuah hal yang lain kayak gitu, misalnya yang dilarang. Nah, dari pandangan seorang Akhi Salman yang mu'alaf, bagaimana tanggapannya? Ya kalau pandangan saya, kalau udah diatur sama Al-Quran sendiri, ya kita harus nurut. Walaupun ya dulu kita pemabok, pezina segala macam, kita harus lepasin itu. Karena kita mabok aja udah satu tetesan aja udah harus 40, sholat kita 40 kali nggak diterima sama Allah. Kalau ya kapan kita kalau tobat gitu, kalau buat nggak mau kafah gitu, buat percaya kalau gitu agama Islam itu diatur segala macam gitu. Dan terus kalau buat teman-teman gitu, buat kapan mau berubah, kalau kita aja yang Islam sendiri aja masih belum bisa. Itu ya makanya banyak yang bisa murtad gara-gara itu, mikirnya agama Islam itu ya bilang ini haram, tapi yang orang Islam aja lakuin itu loh. Ya di situ kebanyakan mikirnya udah langsung ke Islam gitu loh. Ya itu di situ ya salah. Kalau saya di situ salah. Ya di situ ya bak itu orang aja, jangan ke agamanya gitu. Karena ya kalau kita di Indonesia ini ya berbicara tentang keagamaan, 5 agama. Ya kita harus percaya kalau namanya di Indonesia, kalau banyak yang bisa bilang ya agama Islam itu radikal segala macam, ya di situ yang makanya banyak di situ kesalahan kita sekarang di situlah. Bukan salah sih, cuma ya di situ yang buat orang bilang khilafah itu radikal itu. Padahal bukan gitu juga sih, cuma ya kebanyakan persepsi gitulah. Gagal paham ya. Iya, makanya kembalilah ke hati kita masing-masing. Kalau kita mau bangun, kalau bilang agama Islam itu benar, ya kembalilah ke diri kita sendiri. Kalau mau berubah, kalau diri kita belum bisa berubah, nggak bakalan kita bisa jadi Islam yang kafah. Kalau gitu, kalau diri kita udah bilang saya harus tekad jadi Islam yang kafah gitu, kita bisa lawan semua itu. Tapi kalau diri kita belum bisa keluar dari hal itu, nggak bakalan. Walaupun kita tiap hari sholat segala macam, tapi kita nggak bakalan keluar dari hal-hal yang tadi sebelumnya kita lakuin gitu. Memang harus hijrah dulu ya, gitu, ibaratnya meninggalkan sesuatu yang walaupun ya namanya enak, minum enak ya enak, tapi ya enak cuma sementara doang. Sedangkan ya kita harus mikir ke depannya, ya pas kita meninggal, pas diajab segala macam, kita harus mikir ke situ. Contohnya ya berapa 1000 tahun aja di dunia aja kita nggak sanggup gitu loh. Betul. Dan matahari aja yang terinya itu kita nggak sanggup, apalagi api neraka gitu. Kita harus mikir ke situ dulu, baru bisa jadi Islam yang kafah. Kalau nggak kepikiran ke situ ya
dan diri kita sendiri aja belum bisa pengen ke situ, ya nggak bakalan. Ya, walaupun kita tiap hari sholat segala macam, tapi ya sholat habis lakuin zina, lakuin hal-hal yang nggak bagus gitu. Memang penting ya Ki ya, harus ninggalin dulu sesuatu yang Masya Allah. Saya jadi mungkin saya jadi teringat nih sahabat ngaji cerdas terhadap kalau saya nggak keliru kitabnya itu kitab Fathul Bari, dan di dalam kitab itu dijelaskan bahwa hijrah yang sesungguhnya adalah yaitu hijrah yang meninggalkan larangannya dulu gitu. Bukan berarti pindah tempat lalu kemudian taat gitu. Ya itu memang hijrah, tapi yang lebih tepatnya kata dalam kitab itu jelaskan ya hijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Masya Allah, dan tepat sekali Masya Allah yang disampaikan oleh Akhi Salman ini. Bisa ya Masya Allah. Memang kalau orang sudah dapat hidayah Masya Allah. Jadi pengetahuan itu banyak dan hatinya tuh lunak gitu untuk meninggalkan. Ya artinya memang Islam kafah itu memang sangat penting untuk dijalankan ya Ki ya. Bagi setiap muslim, baik itu dia pun individu, baik bermasyarakat gitu ya. Dan Islam mengatur itu semua ya Ki ya. Nah, ada orang juga yang bilang katanya Islam itu nggak ngatur segala sesuatu, termasuk misalnya kayak kemasyarakatan, bahkan bernegara katanya nggak diatur. Itu kan kalau saya ya Islam itu diatur. Baik, Akhi, mungkin antum ada pesan-pesan nggak untuk para mu'alaf ataupun orang yang mau mu'alaf gitu? Mungkin supaya mereka ini yang mu'alaf ini makin kuat, yang mau mu'alaf ini makin mantap untuk syahadat gitu. Tapi silakan Aki. Kalau pesan saya buat teman-teman, tetap bersemangat menjalani hijrahnya, tetap istiqomah, karena semua istiqomah itu pasti ada hasilnya yang tetap. Karena sebuah proses itu nggak akan mengkhianati hasilnya gitu. Tuh, makanya buat teman-teman yang mu'alaf tetap semangat untuk belajarnya di situ. Kalau yang buat mau mu'alaf kira itu maksudnya apa? Buat yang baru mau mu'alaf, jangan ragu tentang Islam. Kalau udah yakin kalau mau masuk Islam, ya yakin masuk. Di situ pasti kamu tahu. Di agama Islam itu yang buat kamu belum yakin, pasti kamu di situ belajar dan tahu semuanya. Pokoknya tetap semangat lah buat teman-teman yang udah mu'alaf, yang baru mau masuk Islam. Iya, ya harus apa namanya mencari ya gitu. Harus juga kalau misalnya yang mau mu'alaf juga bisa juga untuk membandingkan dan seterusnya gitu ya. Nah, saya ini nih penasaran, tadi kan antum kita sebelum rekaman saya nanya ya kegiatan antum kayak gitu ya, selain kuliah. Nah, selain kuliah ini antum katanya jualan ya? Iya, jualan baju. Nah, silakan mungkin bisa dijelaskan jualannya apa, kemudian apa namanya barangkali mungkin sahabat ngaji cerdas pengen pesan gitu ya dan seterusnya. Kalau saya belum punya toko online lah, cuma teman saya yang punya toko online, dia jual baju flanel produk lokal. Di situ ya saya mainnya di WhatsApp. Ya buat teman-teman ya dekat aja, kalau ada yang mau beli ya beli di saya gitu. Baru dia beli kasih duit, saya ke teman saya. Terus saya ambil, saya bayar gitu. Oke. Ya artinya itu juga untuk apa namanya mungkin kebutuhan antum ya, kebutuhan sehari-hari lah. Ya kalau enggak buat kayak gitu ya tiap hari mau makan apa lah di situ kan. Kita di luar, namanya di luar ya harus cari gimana caranya kita hari ini dapat makan gitu. Ya namanya masih berjuang lah buat keluarga dan buat diri kita sendiri gitu. Ya di situ saya cari caranya ya jualan gitu. Buat jualan ke teman gitu. Yang penting nggak minta terus kan. Masya Allah, itu memang sifat muslim yang sejati, memang dia tuh apa namanya pantang untuk tangan di bawah ya. Masya Allah, antum mudah-mudahan nanti usaha antum ya jualan baju itu Allah berkahi di sana, Allah ridhoi supaya nanti misal mudah-mudahan banyak yang beli dan untuk kebutuhan antum ya Masya Allah ya. Memang kalau soal kebutuhan memang harus dipenuhi ya. Baik Akhi, sebelum penutup Akhi, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk para kaum muslimin di luar sana, saudara-saudara kita gitu, yang mereka ini sudah Islam sejak mereka dalam kandungan seperti itu. Barangkali juga antum punya pesan-pesan yang sangat membuat mereka semangat gitu. Silakan Aki. Kalau saya buat teman-teman yang udah muslim dari kecil,
jangan tetap semangat untuk belajar tentang agama, karena semua itu di alam kubur sana itu nggak bakalan nanya kita itu tentang dunia, tentang matematika segala macam, tapi yang nanya itu berapa besar kamu, udah berapa banyak kamu ibadah di dunia ini. Itu yang pertanyaan pertama dari malaikat lah di situ. Kalau kita udah Islam dari kecil, kalau kita nggak sholat, gimana kita mau tunjukin ke orang-orang Kristen gitu kalau agama Islam gitu benar gitu. Kita aja kalau belum benar, gimana caranya kita harus bilang ke orang-orang yang di luar sana, yang luar agama kita, bilang kita agama kita benar gitu di situ. Makanya buat teman-teman yang Islam dari kecil, jangan bilang kalau agama Islam itu benar, udah selamat, tapi ya kita harus berjuang juga, berjuang sama-sama, belajar lah gitu. Ya pokoknya tetap semangat lah gitu. Jangan sampai ya kebalik gitu. Jadi kepengaruh sama yang orang lain gitu. Karena dunia makin ke depan ya makin maju lah di situ teknologinya. Jadi ya kita jangan ke bawah arus gitu. Pokoknya kita harus tetap semangat lah. Masya Allah ya. Ya, ini harusnya mungkin jadi apa? Dobrakan buat kita semua nih. Syukron jazakallah atas nasihatnya nih. Apa namanya, sahabat Ngaji Cerdas, bahwa kalau kita pengen selalu mengatakan bahwa Islam agama yang benar, maka tunjukkanlah dari diri kita gitu, gitu ya, supaya nanti saudara-saudara kita yang belum memeluk Islam, mereka melihat gitu ya, ya supaya mereka mendapatkan hidayah. Barangkali Allah anugerahkan hidayah di sana. Wah, Masya Allah, melihat dari akhlaknya kayak seperti itu ya. Ya, itu mungkin pesan-pesan yang sangat luar biasa ya dari disampaikan oleh Akhi Salman. Syukran jazakallah Akhi. Mungkin itu sahabat Akhi ya, syukron atas waktunya. Sekali lagi apaan banget kalau misalnya ada ganggu-ganggu. Mudah-mudahan kisah antum bisa bermanfaat untuk sahabat Ngaji Cerdas dan bisa jadi pahala jariah untuk antum gitu ya. Baik, mungkin itu sahabat Ngaji Cerdas, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kami berdua. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah, kalau yang salah ya pasti tentu dari kita berdua gitu ya. Mudah-mudahan dari video ini ada manfaatnya. Silakan di-share sebanyak-banyaknya linknya. Mudah-mudahan dari nge-share itu sahabat Ngaji Cerdas mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan informasi lagi, sekali lagi kami tekankan, kami dan tim Ngaji Cerdas tekankan bahwa iklan-iklan yang sudah tayang di video-video kami itu sudah tersortir dari hal-hal yang negatif terhadap Islam, seperti hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Itu sudah kita sortir. Akan tapi memang kalau memang masih ada, itu sudah di luar dari kendali kami. Jadi mohon dimaklumi, silakan di DM saja kalau ada iklan-iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam di Instagram kami @ngajicerdas ya. Baik, mungkin itu sahabat Ngaji Cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Makasih banyak. Seru ya.